Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita bisa bersilaturahim di tempat ini di dalam rangkaian salat subuh berjamaah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Orang yang salat berjamaah di masjid maka kebaikannya 27 derajat dibandingkan dia salat sendiri di rumahnya, di tempat kerjanya dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjida la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya lebih tinggi 27 derajat, bahkan sejak dia ambil wudu di rumahnya kemudian dia bergegas pergi ke masjid, apa kata Nabi, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah. Maka ketika dia melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid itu, satu langkah dinaikkan 1 derajatnya. Bukan hanya dinaikkan derajatnya, wa hutta anhu khati'atun hatta yadkhulal masjid. Maka ketika dia melangkah dinaikkan derajatnya, melangkah berikutnya dihapuskan 1 dosanya, dan sampai kata Nabi sampai dia masuk ke masjid. Jadi kalau rumah kita jarak-jarak 500 meter, Masya Allah banyak sekali pahala sejak sebelum kita masuk masjid. Jadi mulai dari sholatnya sendiri beda, pergi ke masjidnya beda, kemudian apa kata Nabi, apakah cukup di situ? Belum. Fa idza dakhalal masjida kana fis sholati ma kanatis sholati hiya tahsabu. Ketika dia sholat, kata baginda Nabi, sudah kita bahas tadi, lebih utama sholatnya. Tetapi sejak dia masuk masjid, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Sejak kalian masuk masjid, malaikat sudah mulai berdoa untuk orang yang mau sholat ke masjid tadi. Sejak kita masuk masjid, ada malaikat yang sudah mulai berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, berikanlah orang ini rahmat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yu'dhi fi wa lam yuhdis. Malaikat itu tidak berhenti berdoa, Pak. Selama kita masuk tadi, ada malaikat yang mendoakan kita dengan 3 doa tadi. Berikan mereka rahmat, ampuni dosanya, terima taubatnya. Sampai orang tersebut keluar dari masjid, atau dia masih di masjid tapi batal wudhunya, atau dia masih di masjid tapi dia mengganggu orang. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, lafadznya punya Imam Muslim. Jadi Masya Allah, semoga kita semua yang hadir ke tempat ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jamaah rahimani rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi. Hadisnya agak panjang, jadi saya bawa kitabnya sekalian. Hadis ini adalah hadis sahih yang kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah SAW memotivasi para sahabat. Rasulullah SAW sering memotivasi sahabat dengan cara mengambil
kisah-kisah dari umat sebelumnya. Dan pada hadis ini Rasulullah SAW juga menceritakan peristiwa yang menimpa umat sebelum kita, umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Dulu kata Nabi ada 3 orang sebelum kita yang dia akan bepergian jauh, kemudian orang itu hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Kemudian orang yang bepergian ini melewati hutan, dan hutan itu hujan lebat penuh petir, sehingga orang ini memutuskan untuk masuk gua mencari perlindungan. Maka kata Rasulullah SAW, ketika orang-orang tersebut masuk ke dalam gua, hujannya tambah lebat, petirnya tambah besar, dan mulai badai. Maka orang tersebut, kemudian 3 orang tersebut, kata Rasulullah SAW, fasaddat alaihimul ghar. Kemudian ada fandakharat sakhrah minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Kemudian di pintu gua tersebut kejatuhan batu yang sangat besar, sehingga pintu guanya tertutup. Kemudian orang tersebut ketiga-tiganya berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar mendorong batu tersebut, tetapi tidak bergeser sedikit pun. Faqalu innahu la yunjikum min hadhi sakhrah illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum. Maka setelah mereka diskusi berkesimpulan, kita tidak mungkin bisa keluar dari gua ini, di tengah hutan tidak mungkin ada orang lewat. Nah, kita bertiga tidak goyang sedikit pun batu ini. Maka kata orang ini, kalau Allah tidak menolong kita, maka tidak bisa keluar. Dan Allah pasti langsung menolong kita kalau kita berdoa dengan menyebut amalan terbaik yang pernah kita lakukan. Kemudian orang tersebut saling menoleh. Kalau begitu kita minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari gua ini dengan kita sebut amalan terbaik yang pernah kita lakukan. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, taqarrab ilallahi firraha. Kalian harus selalu mendekat kepada Allah ketika kalian tenang. Maka ketika kalian susah, kalian yang bisa mendekat juga, Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekat kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lagi terdesak betul, nah kita bisa meniru orang-orang yang diceritakan oleh Nabi ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku butuh banget ya Allah, dan aku selalu melakukan ini ikhlas karenamu, maka tolong ya Allah. Nah, orang tersebut jemaah rahimani rahimakumullah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka lakukan, yang mereka ungkit kepada Allah, salah satu di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiron. Ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah sangat renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Kata orang ini, orang tua saya yang sudah sangat tua renta itu saya selalu prioritaskan. Bahkan saya tidak pernah makan, tidak pernah minum, saya, istri saya, anak-anak saya, sebelum kedua orang tua ini mengatakan selesai makan dan minumnya. Sampai ke suatu ketika, kata orang ini, sampai suatu ketika, ya Allah, saya pergi bepergian jauh, mengembala kambing ke tempat yang jauh. Ketika pulang, aku dapati kedua orang tua ini sudah terlelap. Maka aku datang ke tempatnya dan mereka terbangun. Fahalabtu lahuma ubuqahuma fawajadtuhuma naimain. Orangnya sudah tua banget berarti orang tuanya ini. Apa katanya? Kemudian aku haluskan makanan dan minumnya. Saking tuanya, makanan dan minumnya harus dia haluskan. Aku haluskan makanan dan minumnya. Ketika aku datang lagi ke kamarnya, ternyata sudah sangat terlelap tidurnya. Maka kata orang ini, fakarihtu an uqidhahuma. Maka aku tidak mau mengganggu tidurnya, dan aku pegang makanan yang sudah dihaluskan di samping tempat tidurnya. Sedangkan wassobiyatu yatadoyauna inda qadami. Sedangkan anak-anakku menangis di kakiku minta makan dan minum. Tapi orang tersebut komitmen,
kita tidak ada yang makan dan minum di rumah ini kecuali orang tua, dua orang tua ini mengatakan sudah selesai makan dan minum. Ini luar biasa sekali ya. Begini ciri-ciri orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia mendahulukan kedua orang tuanya melebihi diri sendiri, melebihi anak dan istrinya. Nah, kira-kira kalau sekarang ada enggak Pak ya orang begitu ya? Yang dia enggak makan sebelum bapak dan ibunya kenyang. Kemudian orang tersebut mengangkat tangannya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'i wajhik. Ya Allah, jika apa yang kulakukan itu lebih engkau cintai dari amalanku, maka fafarrij anna nahnu fi. Maka kata orang tersebut, maka tolong kami ya Allah, buka batu yang menutupi pintu gua ini. Maka kata Rasulullah SAW, fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj min. Kemudian batu besar itu mulai bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Yang pertama dari 3 orang ini satu berdoa, ya Allah, aku punya orang tua yang selalu kulayani, selalu kuprioritaskan, bahkan melebihi anak dan istriku sendiri. Suatu ketika kata orang ini, aku pergi jauh, ketika pulang belum sempat membuatkan orang tuanya makan. Dia buatkan makan, ternyata kedua orang tuanya lagi tertidur. Setelah dibuatkan makan, tidak dibangunkan. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun sendiri, anak-anaknya menangis sampai itu pagi. Ketika pagi baru orang tuanya bangun sendiri, dikasih makan, habis itu mereka semua makan. Kata orang pertama ini, ya Allah, itu amalan terbaik yang pernah kulakukan selama hidup. Kalau itu engkau terima ya Allah, tolong. Maka karena itu amalan yang luar biasa Pak, berdoa langsung dibuka pintu guanya. Tetapi kata Nabi, tetapi mereka belum bisa keluar, sehingga orang yang kedua berdoa lagi. Yang kedua ini, kata orang yang kedua, saya punya sepupu, anaknya paman, yang orangnya sangat cantik, fa'aradtuhuma ala nafsiha. Dan aku sangat tertarik kepada sepupuku ini. Dari kecil sampai dewasa ini, kata orang ini, dari kecil sampai dewasa aku selalu merayunya. Tapi dia sungguh kuat imannya. Famtana'at minni. Jadi orangnya diganggu oleh sepupunya, diajak berbuat sesuatu yang dilarang Allah dari bertahun-tahun. Karena sangat suka yang laki-laki terhadap perempuan si sepupunya ini, diajak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak pernah mau. Sampai kata orang ini datang kesempatan, hatta alammat biha sanatun minas sinin, faja'atni fa'aitaituhuma isrina wa mi'ah dinar. Kata orang ini sampai suatu waktu ada pacaklik yang bertahun-tahun. Orang-orang sudah kekurangan makan semua dan perempuan ini datang kepadaku, dia mengadu kepadanya. Wahai sepupuku, orang tuaku kelaparan di rumah. Tolong bantu kami. Maka kata orang ini, aku mau membantumu, tapi engkau harus mengikuti kemauanku. Awalnya perempuan ini menolak. Ketika dia pulang ke rumah, dia lihat kedua orang tuanya tidak tega. Maka dia kembali lagi ke sepupunya yang laki-laki yang tadi berniat jahat. Apa kata si perempuan? Asalkan engkau menolong kami, silahkan. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau inginkan, lakukanlah. Kata orang ini, ketika aku sudah bisa menguasai perempuan itu, di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga saya bisa melakukan apapun semau saya, atau di dalam riwayat yang lain falamma qa'attu baina rijlaiha, setelah saya sudah mau berbaring, maka perempuan itu sekali lagi mengatakan, ittaqillaha la tufaddal khatama illa bihaqqih. Takutlah engkau kepada Allah, cincin tidak boleh dilepas kecuali dengan haknya. Maka orang tersebut kemudian fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Kemudian aku sadar bahwa apa yang akan kulakukan ini dilarang Allah. Kemudian orang ini melompat dari tempat tidurnya dan dia berteriak sambil menangis,
aku tidak akan menyentuhmu, dan harta yang sudah kujanjikan itu ambil semua, dan aku tidak akan pernah menemuimu. Hartanya banyak sekali Pak yang sudah dia berikan. Isrina wa mi'ata dinar, 120 dinar. Kalau 1 dinar sekarang itu 10 juta, berarti 1,2 miliar ini. Orang ini mau mendapatkan perempuan, ternyata di akhir-akhir dia sempat takut kepada Allah dan ditinggal perempuan itu, hartanya dikasih aja. Sudah, itu kasih kamu dan orang tuamu. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi agar engkau tidak malu. Maka kata orang ini, ya Allah, jika apa yang kulakukan itu engkau terima, maka tolong kami ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, sekali lagi batu yang besar itu bergeser lagi, tetapi mereka belum bisa keluar. Maka tinggal giliran yang ketiga. Melihat yang kedua orang ini ke yang ketiga juga mengangkat tangan sambil menyebutkan amalannya. Kata orang ketiga ini, ya Allah, saya pernah mempekerjakan orang banyak, dan ketika ku bagikan ujrohum, dibagikan gajinya, ada satu orang yang tidak menerima gaji. Dia buru-buru pergi tanpa alasan, kata orang ini. Maka harta orang yang harusnya dikasih itu dia investasikan, dia kelolakan. Fathammaltu ajrohu hatta kasurat minal amwal. Harta yang harusnya punya tukang tadi, punya orang yang bekerja tadi, dia investasikan, dia pekerjakan uangnya, dia jaga amanah itu sampai banyak sekali. Faja'ani ba'dahinin. Kemudian orang itu yang sudah pergi beberapa tahun berikutnya datang ke orang yang memberi kerja. Kemudian dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, waktu itu istri saya sakit mau melahirkan. Tidak sempat ku ambil gajiku, aku tinggalkan. Sekarang sangat butuh, maka berikan hak kami yang beberapa tahun lalu tidak sempat kami ambil. Maka kata orang ini, fakultu kullu ma taro min ajrik, yang semua yang kau lihat sepanjang mata memandang ini, minal ibil, dari unta, wal bakor, sapinya, wal ghanam, semua binatang ternak yang kau lihat ini, dan penunggu-penunggunya itu adalah perkembangan dari hartamu yang kau titip dulu. Aku kembangkan, aku jaga amanah itu sekarang banyak. Dan orangnya kena orang yang tega juga. Kemudian kata orang ini, yang awalnya hanya merasa punya gaji beberapa, ternyata disuruh ambil semua. Kata orang ini, ya Abdullah, la tastahzi bi. Marah orangnya Pak. Apa kata orang, wahai hamba Allah, jangan engkau permainkan aku. Aku hanya minta hakku. Tidak mungkin sebanyak ini. Maka kata orang tersebut, fakultu la astahzi bi. Aku tidak bercanda. Semua itu memang hartamu yang kukembangkan. Ambil semua, tidak usah disisakan. Betul-betul diambil semua. Fa'akhadahu kullah fastaqahu falam yaktub minhu syai'a. Dia ambil semua, tidak disisakan biar sedikit pun. Kemudian orang ini berkata, ya Allah, jika aku jaga amanah itu, aku berikan haknya kepada orang yang kujaga amanah itu, engkau ridhoi, maka keluarkan kami dari tempat ini ya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian batu yang menutup pintu itu betul-betul bergeser dan ketiganya bisa selamat. Nah, Al-Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama kata Imam Nawawi, dari kisah tadi, kalau kita melakukan sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Kalau kita beribadah kepada Allah, pastikan ibadah kita ikhlas betul-betul karena Allah. Kenapa? Karena suatu ketika kita butuh, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, mendekatlah kepada Allah ketika engkau tenang, maka ketika engkau susah, Allah yang akan mengangkat kesusahanmu. Kita lakukan dengan ikhlas. Dan kalau ibadah kita tidak kita lakukan dengan ikhlas, jemaah sekalian, malu kita. Kita terdesak banget misalnya, baru kita mau ungkit-ungkit apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu bukan karena Allah, ya Allah, tolong saya Allah. Dulu saya juga menolong tetangga saya, walaupun tidak begitu ikhlas. Kan jadi tidak enak begitu ya, mengungkit kebaikan yang tidak ikhlas. Tapi kalau betul-betul kita ikhlas Pak, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sebut,
kita tolong. Karena Rasulullah SAW sudah menggambarkan dari kisah ini. Ada kisah nyata Pak di pesantren. Ada namanya, orangnya masih hidup sampai sekarang. Namanya Ustadz Abdul Latif Usman. Saya mendengar kisah ini langsung dari beliau. Kata beliau, suatu ketika anak beliau, anaknya namanya Ustadz Mujahid, kayaknya pernah ngisi di sini. Anaknya yang bernama Mujahid ini ngajar di pesantren di Kilo 8. Nah, alumni Madinah sudah hafal Quran. Nah, beliau cerita sama kami, lagi banyak orang yang cerita. Apa boleh sampaikan dulu, waktu Mujahid itu mau lahir, saya kena musibah. Dan musibahnya kata beliau, anak ini lahir tidak normal, tapi lahirnya itu melintang. Biasanya kan di bawah kepalanya atau kakinya. Ini lahirnya melintang, tangannya yang mau keluar duluan. Sehingga pecah ketubannya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika sudah habis air ketubannya, dipanggil dokter, keadaan darurat, Pak. Kurang lebih begitu. Pak, ini keadaannya darurat, Bapak harus pilih mau selamatkan anaknya atau selamatkan ibunya. Kaget beliau. Mau selamatkan anak, mau selamatkan ibu? Enggak, saya mau selamatkan dua-duanya. Kata dokternya, Pak, keputusannya harus cepat. Kalau enggak nanti bisa dua-duanya yang tidak selamat. Maka kata beliau, tidak mungkin aku memilih istri yang mendampingi kita, memilih anak yang dicita-citakan. Istrinya juga berpesan, ini adalah penerus kita. Maka beliau dengan sangat bingung, kata beliau, dokternya memaksa. Sehingga beliau didorong dokternya keluar dari ruangan itu, Pak. Bapak keluar saja, biar saya dengan istrinya. Dokternya marah-marah, kata dokternya. Pak, kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab. Bapak yang tanggung jawab. Nah, maka beliau, Pak, kemudian beliau, kata Pak Latif, beliau kemudian angkat tangan dan berdoa, ya Allah, dulu aku pernah tolong makhlukmu. Dan beliau langsung ingat kejadian, kata beliau, waktu beliau muda, waktu beliau rapat di pesantren itu, di luar kantor itu ada kucing yang meraung-raung. Mulai dari awal rapat sampai selesai rapat. Kucing itu teriak-teriak. Nah, karena beliau tidak tega bunyinya, dicari kucing itu, ternyata kucing itu mau melahirkan seperti istrinya ini, tidak bisa. Dan beliau saat itu, kata beliau tarik anak kucing, ya Allah, aku niat menolong makhlukmu ini, karena kayaknya kesakitan. Dia keluarkan kucing itu dan selamat. Maka beliau minta juga, mirip-mirip begini. Kata beliau, ya Allah, dulu aku tolong kucingmu ya Allah. Sekarang tolong juga anak saya. Maka kata beliau tarik sendiri itu Pak. Anak kecil itu ditarik dari dalam keluar. Nah, setelah berapa waktu kemudian menangis. Baru beliau buka pintu yang beliau tutup tadi, masuk dokternya kaget. Loh, kok bisa Pak? Ini tidak masuk akal. Nah, kata Pak Latif, ya memang begini kalau Allah sudah mau menolong kami. Nah, maka dari itu, kata Pak Latif, sejak sekarang dokternya itu masih berhubungan baik. Bahkan pernah Pak Latif ini diajak umroh sama dokter itu. Saking takjubnya dengan pengalaman spiritualnya. Nah, ini jamaah rahimani rahimakumullah. Kisah tadi pasti benar karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita terdesak, silahkan kita minta kepada Allah bertawassul dengan amalan yang paling hebat yang pernah kita lakukan. Tapi tentu jangan amalan kalau terdesak, ban bocor, masa ban bocor mau kita berdoa, ya Allah, ban saya bocor, tolong ya Allah, saya sholat berjamaah terus. Masa harga sholat berjamaah kita seperti bom bocor. Nah, tentu yang lebih besar. Nah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan orang ini kalau tidak dibuka pintu guanya, mati dia di dalam gua. Maka berdoa dengan bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Tapi syaratnya satu, harus dilakukan dengan ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang paling banyak, kebalikan yang paling baik adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan ketentuan Tuhanmu adalah engkau tidak boleh menyekutukan selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian berikutnya, wabil walidaini ihsana. Dan kebaikan yang paling baik itu
setelah tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ini Pak, derajatnya sudah tidak ada lain lagi selain dia menyembah Allah. Di bawah itu amalan yang besar adalah tidak menyakiti kedua orang tua. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kalau kita menyekutukan Allah, dosa yang paling besar tidak ada lagi di atas itu. Dan di bawah dosa menyekutukan Allah, dosa yang paling besar, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Terkadang jemaah rahimani rahimakumullah, kita kayak bingung. Ada sebagian orang yang bingung dan itu pernah kejadian, pernah nanya kepada saya, "Ustaz, saya sebenarnya ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi istri saya dan ibu saya tidak pernah akur. Kalau saya mau kasih ibu saya, istri saya marah, gimana itu?" Dan itu jelas-jelas salah Pak. Kalau tadi di dalam hadis itu, dia tidak makan, dia tidak minum, anaknya tidak makan, tidak minum, sebelum orang tuanya makan dan minum. Memang istri itu seperti kita Pak. Dan orang tua itu kita perlakukan di atas kita. Memperlakukan istri harusnya sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Tetapi memperlakukan orang tua itu kita harus mengutamakan di atas kita. Itulah ajaran agama ini, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Ridallahi fi ridal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain." Kalau engkau mau mencari keridhaan Allah, cari keridhaan ibu bapak. Kalau engkau mau mendapatkan kemurkaan Allah, maka kemurkaan Allah itu bisa lewat kemurkaan ibu bapak. Tentu selama apa yang diminta, selama apa yang disuruh oleh kedua orang tua kita tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, karena ada dalilnya, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada sesama makhluk, orang tua, atasan, lain sebagainya, di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW terkait dengan kedua orang tua ini, jemaah sekalian, apa kata Nabi? Inna absato abwabil jannah al-walidain. Sesungguhnya pintu surga yang paling mudah itu adalah kedua orang tua. Fa in turidna fa'azi. Kalau kamu mau silahkan, fa'adi, sia-siakan. Fa in arudna fa'afid. Kalau kamu mau maka jaga. Jadi kita bisa menjaga, bisa membuang pintu surga yang mudah ini. Kalau kita taat, kita berbakti kepada kedua orang tua, maka itu jalan termudah untuk surga. Kalau kita mendurhakai kedua orang tua, maka sebaliknya itu jalan mudah juga untuk masuk neraka. Wal iyadzubillah. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, ya perlakukan dengan baik. Ukurannya baik bagaimana Ustaz? Baik, ukuran baik kepada kedua orang tua itu perlakukan mereka melebihi memperlakukan kita sendiri. Nah itu ukuran baiknya Pak. Kalau mereka sudah meninggal Ustaz, maka kalau mereka meninggal mudah sekali Pak. Pertama, kalau orang tua kita sudah meninggal, berbaktinya bagaimana? Apa kata Nabi? Min abirril birri siratur rajuli ahla wudda akhi. Termasuk kebaikan yang banyak. Sayangnya ditinggalkan orang ketika orang menyambung tali silaturahim dengan kerabat bapak ibunya yang sudah meninggal. Ibu kita, bapak kita sudah meninggal, cari kerabatnya, sambung tali silaturahimnya. Makanya kalau di tempat di Indonesia ini Pak, ada tradisi yang bagus. Walaupun sudah tidak ada orang tua kita di kampung, kita sempatkan mampir ke kampung, silaturahim dengan keluarga kedua orang tua. Dan itu ajaran Nabi yang mulia. Kebaikan yang banyak kata Nabi, ketika anak mencari kerabat kedua orang tuanya, dia sambung tali silaturahimnya. Kalau sudah begitu, yang kedua, ada pernah sahabat, ibunya meninggal. Kata sahabat itu, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka kata Rasulullah SAW, faf'al fa inna dzalika khairun katsir. Lakukan.
sesungguhnya bersedekah atas nama orang tua itu adalah kebaikan yang banyak. Maka kalau kita sudah punya orang tua dan kita sukses, sempatkan sesekali waktu Pak. Kita bantu masjid, ini atas nama ibu saya. Bantu orang, beri orang bantuan, ini atas nama bapak saya. Karena itu akan diterima oleh kedua orang tua kita pahalanya. Kemudian kalau orang tua kita meninggal, maka kita doakan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan di alam barzakh, kata baginda Nabi, ada orang yang kaget. Kagetnya kenapa? Dia kayak protes ke malaikat. Malaikat kayaknya apa ndak salah? Maksudnya gimana? Saya ini kayaknya ndak baik-baik banget di dunia, ndak terlalu baik. Kok tempat saya tinggi sekali? Derajat saya tinggi. Apakah betul ini amalan saya? Apa kata malaikat? Amalanmu biasa saja, tetapi engkau tiap hari naik derajatnya karena kedua dan beberapa anakmu mendoakanmu di dunia sana. Jadi kalau kita berdoa kepada kedua orang tua, maka orang tua kita mendapatkan kebaikan langsung. Maka yang diajarkan Al-Quran paling tidak Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu diamalkan. Nah, kita baca setiap waktu. Jangan sampai lupa Pak. Sehari ini berapa sih kita mendoakan kedua orang tua kita? Tadi malam, lupa terus. Nah kalau kita lupa, tanda-tanda bahwa kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahaya Pak, ada orang, saya ini kok anak saya kayaknya tidak berbakti kepada saya. Maka kita yang perlu cek sendiri. Di antara Karangbugis mau ke Gunung Sari atau ke Gunung Malang, di pertigaan itu ada billboard besar, tapi kayaknya belum dipasang iklan lagi. Nah di situ ada tertulis itu, ditulis hadis besar-besar riwayat Tirmidzi. Nah saya kalau ke sana sering melihat itu karena pas di lampu merah itu ya, yang panjang itu, di situ ditulis hadisnya, birru auladakum, birru abaakum, tabarra'akum abna'ukum. Kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, kelak anak kalian pasti berbakti kepada kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau anak kita ingin berbakti kepada kita, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah itu yang kedua kata Imam Nawawi, beramal dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga dari kisah ini adalah jangan berani-berani mendekati dosa zina. Apa di dalam Al-Quran? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam dosa zina. Kenapa? Karena kalau orang berdosa zina itu maka dia dapatkan fahisyah, dapatkan kejelekan dari agama, wa sa'a sabila, dan dia akan susah mendapati jalan-jalan petunjuk. Nah, untuk kita mungkin jamaah sekalian, ya karena sudah punya istri, sudah berkeluarga, insya Allah lebih mudah menjaganya. Tapi anak-anak kita itu perlu diperhatikan, Pak. Kapan hari saya lihat di berita TV Al Jazeera, karena saya sering nonton Al Jazeera untuk melatih bahasa Arab saya. Itu ternyata pendiri Facebook dan sejenisnya itu disidang Pak. Katanya kalau ada anak-anak scroll TikTok atau Facebook atau yang sejenisnya itu, media sosial itu, dalam 1 menit itu Pak, itu ada beritanya. Karena itu di parlemen Amerika, dipanggil ke sana pendirinya. Dalam 1 menit, anak-anak yang scroll Facebook, TikTok itu, ada sekitar 17 kali foto atau video yang tidak senonoh kemungkinan lewat di berandanya. Itu 1 menit Pak. Itu di rapat parlemen resmi. Kalau 1 jam anak kita main media sosial bagaimana? Maka video ini tanpa dicari muncul sendiri, muncul sendiri, muncul sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka kita perlu jaga anak-anak kita. Dan yang terjadi saat ini Pak, kenapa generasi sekarang ini susah dinasehatin, bebal. Kalau dikasih tahu dulu zaman saya kecil, bukan hanya orang tua kita, biarpun orang tua lain di kampung itu kalau menegur anak kecil ya kita diam aja, sopan. Kalau sekarang jangan coba-coba Pak. Kalau bukan anak kita diingatkan, bisa dimaki-maki walaupun orang tua itu ya. Agak bebal anak-anak. Kenapa? Saya ingat-ingat di dalam kitab Diwanus Syafi'i, kumpulannya syair-syair Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah bersair begini.
syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li asi. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan terkenal luar biasa cerdasnya. Kata Imam As-Subki, kalau Imam Syafi'i itu baca Muwatta'nya Imam Malik, karena Imam Syafi'i orang tidak punya, waktu beliau nyantri di Mekah, kepada Imam Mekah saat itu, Imam Al-Hajjaj itu, beliau tidak punya kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Karena beliau orang miskin, dipinjamin punya gurunya, dan beliau itu sekali baca langsung hafal. Saking cerdasnya, kata Imam As-Subki, kalau beliau buka langsung sedia kertas kosong. Ditutup ini pakai kosong, dilihat, baru ke sini. Kenapa? Karena yang mana beliau terlihat pertama kali, langsung hafal. Saking cerdasnya. Tapi beliau suatu ketika, dia bertutur kepada gurunya Imam Waqi di dalam syair tadi. Apa kata beliau? Aku mengadu kepada guruku, kenapa otakku ini tumpul, tidak bisa menghafal. Apa kata gurunya? Maka guruku mengatakan, kalau otakmu tumpul, maka engkau tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu dari setan, ilmu itu dari Allah. Tidak mungkin ilmu Allah diberikan kepada ahli maksiat. Kemudian Imam Syafi'i bingung, kapan saya maksiatnya? Maka di dalam penjelasannya Diwan Syafi'i itu disebutkan, Imam Syafi'i pernah tidak sengaja beberapa waktu sebelum itu melihat orang perempuan di pasar betisnya tidak sengaja tersingkap ketika mau naik kuda. Kata Imam Syafi'i, oh itu yang membuat otakku tidak cerdas. Tidak sengaja melihat betisnya orang lain. Nah, kalau kita ini bagaimana sekarang kira-kira, Pak? Nah, bagaimana kecerdasan kita? Maka wajar saja kalau anak-anak sekarang ini agak-agak bebal sebagian besar. Kenapa? Karena kalau main HP itu la haula wala quwata illa billah. Semua jenis maksiat muncul sendiri tanpa bisa difilter. Nah, ini yang berikutnya. Jangan berani-berani terhadap dosa zina, dosa perzinahan. Karena itu menutup jalan kebaikan, itu juga merupakan sesuatu yang susah untuk diperbaiki. Dan dosa zina itu buat candu, Pak. Pornografi untuk anak-anak itu candu. Sekali dia nonton, dia kecanduan. Dan rusak otaknya, Pak. Sudah diteliti, rusak saraf otaknya. Tidak normal cara berpikirnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian, yang terakhir, kata Imam Nawawi, yang keempat, paling tidak pelajaran dari hadis ini adalah menjaga amanah. Sebagaimana orang diceritakan Nabi, harta yang harusnya gajinya mungkin sebulan berapa, karena ada di kita, amanah orang yang dititipkan ke kita dijaga baik-baik. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, Addul amanati ila ahliha. Berikan amanah kepada yang berhak. Dan kalau kita sudah diberikan amanah, wajib dijaga dengan baik. Kalau tidak menjaga amanah, maka kita masuk ke dalam hadis Nabi, ayatul munafiki salah. Tanda orang itu munafik, munafik itu tidak bisa dipercaya. Munafik itu dia mengucapkan apa, yang dia kerjakan apa. Yang dia bilang apa, yang dia yakini apa. Itu orang-orang munafik banyak di dalam Al-Quran disebut. Tanda orang munafik itu tiga kata Nabi. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara banyak bohongnya. Berbicara 3, 5 sudah bohongnya. Karena semua kata-katanya banyak bohongnya. Wa idza tumina khana. Orang munafik itu kalau diberi kepercayaan dia berkhianat. Kepercayaan apa saja? Kepercayaan besar mungkin jadi pejabat dia khianat. Bahkan kepercayaan kecil dititipin apa oleh anaknya dia amanat, dia khianat. Dititipkan apa oleh tetangganya dia khianat. Wal billah. Kemudian tanda munafik berikutnya, kalau dia bersumpah dia tidak lakukan, dia tidak lakukan sumpahnya. Jamaah rahimani rahimakumullah, semoga yang 4 hal ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jaga orang tua kita rawat kedua orang tua kita. Jika dia masih hidup, perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jika mereka sudah meninggal, maka kita berikan hak-haknya. Kemudian yang berikutnya, mari kita jaga diri kita, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa fahsya atau dosa perzinahan. Kemudian yang terakhir, jaga amanah
yang diberikan kepada kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan syariatnya, dan di dalam kehidupan ini banyak amanah-amanah yang dititipkan kepada kita. Mungkin karena sudah isyraq, kami cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang seperti Ustadz sampaikan bahwa salah satu kesempatan kita untuk masuk surga itu adalah kebaikan terhadap orang tua, Ustadz ya. Nah, di sini yang saya pahami itu orang tua atau anak yang memang anak biologis yang hasil pernikahan yang sah, Ustadz ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan anak yang anak biologis tapi bukan dari hasil pernikahan yang sah, atau yang ya sebelum nikah sudah hamil duluan, Ustadz. Jadi bukan hasil dari kita apa berlaku atau gimana, Ustadz? Anaknya tetap apabila berdoa dianggap sebagai seorang tua kandung, atau dia tidak ada kesempatan untuk mendapatkan masuk surga karena kebaikan kepada orang tua, karena akibat daripada ini, Ustadz, pernikahan yang bukan karena syar'i, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya tentu jika ada orang waliyadzubillah, jika ada yang demikian, dia sendiri sudah tidak berbuat baik, dia sudah melanggar, pasti dia sudah melanggar syariat, dia sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama orang tersebut ya bertaubat, bapaknya tentunya bertaubat kepada Allah, menyesal, tetap dan rawat anak itu. Dia harus segera berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebenar-benarnya. Ini dosa yang paling besar juga ini, yaitu melakukan perzinahan. Ya tadi sudah kita bahas yang kedua itu ya, hindari perzinahan. Kalau sudah terjadi, Ustaz, ada di antara kami yang mau bertobat, ya bertobat. Caranya bagaimana? Rawat anak itu jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang sama. Adapun status anaknya beda kasus. Nah, adapun kasus anaknya, mohon maaf Pak, anak zina, mohon maaf, anak yang di luar nikah itu di dalam agama Islam tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Maka dia tidak ditulis misalnya A bin B, tidak, dia dinisbatkan kepada ibunya. Makanya kita jangan, tadi itu Al-Quran, kalau kita lihat di tafsirnya, kenapa Al-Quran bilang fahisyah wa sa'asabila, dosa yang kita lakukan orang lain yang nanggung akibatnya juga. Kan tidak banyak dosa yang begitu Pak, kita lakukan kita yang tanggung. Tapi kalau dosa itu kita lakukan orang lain yang menanggung, dan itu darah daging kita. Mereka kalau perempuan, kalau laki-laki masih mending, karena ketika menikah tidak disebut nama bapaknya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Maria bin Muhammad misalnya, Maryam bin Muhammad, ya sudah. Kalau laki-laki tidak disebut, wahai Ahmad, aku nikahkan engkau dengan anakku Maryam bin Muhammad. Tapi kalau perempuan Pak, itu bisa, kalau bagaimana menjelaskan kepada anak yang dihasilkan dari waliyahzubillah, karena dia tidak boleh. Dan anak mohon maaf, anak tadi itu tidak bernisbat kepada bapaknya, langsung disebutkan kepada ibunya. Walinya pakai wali hakim. Wah, itu luar biasanya. Jadi kenapa Allah wanti-wanti jangan mendekati ini? Kita yang melakukan, orang lain yang menanggung aibnya juga. Anak keturunan kita yang menanggung aibnya, dan anak itu tidak bisa disebutkan kepada bapaknya, karena tadi la tufaddul khatamu illa bihaqqih, dia melepas cincin bukan dengan haknya, maka bukan pada tempatnya itu. Ini luar biasanya. Nah,
kalau dari segi anaknya tidak berdosa Pak. Anaknya tidak memikul dosa apa-apa. Dia hanya memikul nama buruk dari dosa bapaknya. Makanya kalau ini harus kita jaga. Sekali lagi bukan kita yang melakukan, orang lain juga ikut merasakan. Itu saking zalimnya itu ya. Nah, maka kalau sudah ada yang begitu, ada orang ya kita nasihati, segera bertaubat, rawat baik-baik anak itu. Nah, caranya bagaimana? Biasanya perempuan itu disebut siapa? Bin Abdullah. Aku nikahkan engkau dengan bin Abdullah sebagai wali hakim. Nah, itu sudah tahu orang itu, oh, wali hakim. Padahal ada bapaknya di samping. Nah, itu sudah kemana-mana sudah. Itu ditunggu orang lain Pak, seumur hidup. Jadi gunjingan orang lain. Padahal dia tidak tahu apa. Itu pelajaran. Jangan sampai kita dekat-dekat. Maka bahasanya itu jangan melakukan. Apa bahasa Al-Quran? Jangan mendekati. Mendekati saja sudah tidak boleh. Apalagi sampai terjerumus waliyadzubillah. Tapi ya kalau ada kasus begitu, nah, orang tuanya kalau di zaman Nabi Pak ada kasus. Di zaman Nabi ada perempuan yang mengaku kepada Nabi, wahai Nabi, saya melakukan dosa besar, dosa zina. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, tidak ada saksinya. Memang menuduh zina itu luar biasa Pak. Orang berzina kalau sudah punya suami, sudah punya istri, itu dirajam hukumnya. Sadis, kejam. Kenapa? Agar jangan ada kasus begini. Dirajam Pak, dilempar sampai mati. Dan ada kejadian di zaman Nabi yang Nabi rajam. Ada perempuan, dia kemudian mengaku saya melakukan dosa. Kata Nabi, tidak boleh. Zina yang dirajam itu harus disaksikan 4 mata. 2 laki-laki yang bukan katanya, betul-betul disaksikan. Kalau sekarang ya hampir susah Pak. Siapa sih yang tega kalau ada tetangganya berzina, dia lihat, pasti tidak tega. Pasti dia teriak dari jauh. Nah, itu sudah tidak bisa Pak, harus dilihat. Nah, tapi orang ini mengaku, kata Nabi, gimana mau saksi? Saya yang melakukan. Wah, maka Nabi dengan penuh kasih sayangi Nabi, ya kalau begitu kamu hamil. Kata Nabi, yang di dalam kandunganmu tidak bersalah, kamu aja yang bersalah. Coba kamu pulang dulu. Siapa tahu turun ayat mengganti dinasah ayat tentang zina. Saking kasihannya Nabi sama umatnya. Dia pulang itu anaknya lahir datang lagi. Kata Nabi belum ada ayat, masih ayatnya 1. Orang yang sudah menikah kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh dirajam hukumannya. Maka orang tersebut kalau anaknya sudah lahir datang kepada Nabi, tapi Nabi tetap tidak tega. Tapi ini hukum Allah, kata Nabi. Ya kamu harus dilakukan, belum ada ayat turun. Tapi sekali lagi anakmu tidak berdosa. Pulang dulu, susuin anak itu, beri ASI anak itu sampai anak itu sudah selesai mendapatkan haknya. Ternyata belum juga ada turun ayat. Orang itu datang lagi ketika anaknya sudah dewasa. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan rajam dengan para sahabat. Orang itu dirajam sampai meninggal. Ketika sudah meninggal, selesai dia dengan dosanya. Sudah menerima di dunia. Maka ada sahabat yang bilang, itu loh melakukan dosa besar dirajam. Maka kata Nabi, jangan ada yang membicarakan perempuan ini lagi. Dia sudah selesai dosanya dengan dirajam. Kita belum tentu. Ini luar biasa ya, sesuatu yang aib, yang orang kalau sudah terjerumus itu ya akan menanggung dari berbagai sisi. Kemudian, tapi anaknya tidak berbakti. Bagaimana mau berbakti? Dia belum lahir sudah diberikan aib oleh bapaknya. Dia sudah malu, tidak menikah pakai wali bapaknya, dia pakai wali hakim. Tetapi kalau kita ya, kalau orang tuanya berbuat baik tetap didoakan. Tapi dia tidak dapat Pak. Karena Ustaz, doanya tidak dapat sebagai anak. Karena hak warisnya aja sudah tercerabut. Hak waris ini, hak warisnya bukan bapaknya dia, yang bapaknya, ibunya saja yang tetap dianggap ibunya. Nah, kalau kita mendoakan bagaimana? Ya sama, saya mendoakan orang lain, kalau Allah terima, Allah terima. Tapi sebagai anak dia tidak dapat. Dia orang tua itu tidak dapat waris dari anaknya, tidak dapat hak-haknya karena dia belum punya hubungan bapak anak di dalam agama. Bahkan kalaupun tapi kami sudah nikah tapi ketika nikah dia sudah, mohon maaf, sudah hamil. Itu lain lagi kasusnya. Itu bisa fikihnya dia harusnya di dalam berbagai mazhab tidak sah, karena orang hamil itu tidak boleh
menikah, tunggu nanti lahir anaknya, habis itu baru nikahkan lagi. Nah tentu kalau ada kasus seperti itu, jangan nikah di tempat umum, langsung aja ke KUA beberapa orang gitu ya, biar tidak tersebar. Karena aib itu tidak boleh disebarkan. Kita ini Pak, semua kita punya aib. Kalau Allah tutup, jangan buka aibnya. Cukup kita beristighfar kepada Allah. Kita ini punya semua, maka kata Ibrahim bin Adham, "Lau kana lil ismi rihun ma jalasa ahadun ilai." Kalau dosa itu punya bau, tidak mungkin ada orang mau duduk denganku. Nah, untungnya kita semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Allahu a'lam bishawab. Udah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiratan wa batinah wa tahsuruna biha min ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.